Halo netizen, ini adalah Toyota Corolla Cross XRX Hybrid. Nah, di acara Gias 2023 ini, Toyota Astra Motor memperkenalkan Corolla Cross dari Brazil yang dibawa ke Indonesia karena di negara Brazil sana ada varian dari Corolla Cross yang dapat menggunakan bahan bakar bioetanol ya. Jadi bahan bakar yang sekarang di Indonesia ini juga sedang digembar-gemborkan oleh pemerintah yang katanya lebih bersih dari bensin biasa. Dan kalau di Brazil sana, Corolla Cross XRX Hybrid ini sudah dijual ya, jadi benar-benar udah dikomersilkan. Beda dengan Corolla Cross H2 Concept yang mobil studi ya, nanti kita akan ulas di video yang berbeda. Nah, untuk Corolla Cross yang spek Brazil ini kebetulan yang varian termahal ya. Jadi di paling bawah itu ada yang varian XI, terus ada XRI, ada yang GR Sport, dan yang hybrid ada yang varian XRV dan varian XRX. Nah, jadi kita lihat nih apa aja yang dihadirkan di Corolla Cross varian termahal spek Brazil ini. Untuk grillnya di sini kelihatan ya, dia tuh cemberut-cemberut ala Toyota yang kinlook gitu ya, dan masih ada logo Toyota yang ada rona birunya karena ini masih emblem Toyota model lama ya, nggak kayak si Kijang Innova Zenix contohnya yang baik yang bensin ataupun yang hybrid itu sama, maksudnya untuk meunifikasi kalau nanti kedepannya Toyota tuh tetap satu logo gitu ya sampai kedepannya, baik yang biasa ataupun yang ada unsur elektrifikasinya. Dan di bagian grill ada framing warna gunmetal seperti itu dengan aksen underguard warna bodi di bagian bawah. Dan kalau kita lihat lampunya ini juga mirip seperti Corolla Cross yang spek Indonesia ya, yang sudah full LED. Lampu utamanya itu proyektor LED dan sennya juga LED dan ada DRL juga. Dan kalau kalian perhatiin di bagian sini tuh ada sensor parkir ya di bagian depan, cuma di wrap untuk kebutuhan pameran di Gias ini. Di bagian bawah juga ada fog lamp LED. Lanjut ke bagian sampingnya. Untuk velgnya seperti ini, jadi berbeda dibandingin varian yang dijual di Indonesia gitu ya. Dan untuk yang XRV Hybrid untuk di Brazil, dia tuh velgnya seperti Corolla Cross yang dijual di Indonesia, tapi yang bukan GR Sport ya. Dan untuk bannya sendiri dia berukuran 225 50 R18. Untuk rem depan belakang sudah disc brake dan sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, dan stability control juga. Di bagian samping juga ada over fender yang khas SUV zaman now, ada emblem hybrid Toyota yang lama bukan yang bullet, dan ada tulisan HEV kayak si Prius atau Yaris Cross Indonesia. Dan untuk spionnya juga dia sama seperti yang spek Indonesia ya, dengan lampu sen LED di luarnya, dan dia juga nempelnya tuh di bagian pintu bawah sini. Window line dia di atas ada list chrome-nya, ada roof rail yang warnanya tuh juga hitam metalik, dan ada tulisan Corolla Cross di bagian sini. Di bagian lampu juga ada lagi nih tulisan Corolla Cross. Dan untuk di bagian belakang ini juga sama aja sih seperti yang spek Indonesia. Jadi untuk lampunya dia partial LED, untuk lampu senja, lampu rem, dan rear fog lamp-nya yang ada di sebelah kiri itu dia LED. Tapi untuk lampu sein dan lampu mundur dia masih bohlam. Untuk di bagian garnish plat nomor ini dia ada emblem Corolla Cross sama seperti di Indonesia juga, dan ada emblem XRX Hybrid. Jadi ini varian dari trim mobil ini ya. Untuk di bumper bawah dia warnanya plastik kulit jeruk gitu ya, dengan sensor parkir 4 titik, dan ada aksen underguard warna body. Ada reflektor di kanan dan kiri, emblemnya juga masih ada yang rona birunya. Di bagian kaca ada wiper, di fogger belakang high mount stop lamp, dan di atas ada antena shark fin. Untuk bagasinya kita lihat ya, dan bagasinya belum power tailgate ya seperti yang spek Indonesia, dan ada kamera mundur di sini, lampu plat nomor masih bohlam. Untuk bagasi ini sih sama persis seperti yang di Indonesia ya kalau secara kasat mata gitu, jadi lumayan lega. Dan dia juga ada parcel shelf di bagian sini untuk menutupin barang bawaan kita, dan ini juga bisa dicopot. Ada lampu bagasi, ada gantungan di sini, dan kalau kita lihat ke bagian bawah lantai bagasi ini ada karpet berlogo Corolla Cross Hybrid, dan di sini kayak ada label ya, kelihatan ya di sini bahasanya Portugis karena ya ini dari Brazil langsung. Jok belakang juga bisa dilipat 40-60. Untuk nutupnya di sini kita dikasih handle untuk pegangan sih pintu bagasinya.
Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Corolla Cross XRX Hybrid ini. Nah, untuk mesinnya sih ini sama aja seperti yang varian di Indonesia ya. Dia menggunakan mesin 1800 cc, 4 silinder berkode 2ZR FXE ya, yang udah digunakan juga di Corolla Cross spek Indonesia, terus di Prius juga, atau di Toyota CHR. Cuma bedanya untuk yang di unit Brazil ini dia dapat meminum bensin bioethanol untuk pembakaran yang lebih bersih. Untuk tenaganya juga mirip-mirip, dan untuk transmisinya dia menggunakan transmisi eCVT ke roda depan. Untuk ruang mesin juga ya masih sama seperti Corolla Cross yang spek Indonesia, yang nggak bisa dibilang rapi ya, karena engine covernya juga nggak ada, dan ya gitu aja sih untuk di bagian ruang mesinnya. Oke, sekarang kita lihat ke kabin depannya dari Corolla Cross spek hybrid yang varian XRX ini ya. Nah, karena ini dari Brazil, dia menggunakan layout setir kiri, dan pengaturan jok pengemudinya dia elektrik ya, 8 arah. Depan belakangnya bisa dinaik turunin, ada recline, dan kalau kalian lihat interiornya ini berwarna terang, beda dengan Indonesia yang dominannya tuh warna gelap ya. Jadi joknya warna ivory seperti ini, dashboardnya warna ivory atau putih gading, dan di bagian door trimnya juga. Dan kelihatan nih, karena ini adalah hari terakhir pas gue syuting di Gias 2023 ini, udah kelihatan ya wear and tear dari jok berwarna terang ini. Oke, yuk kita masuk ke kabinnya dulu. Oke, udah lama nih nggak nyetir mobil setir kiri atau duduk di sebelah kiri. Untuk setirnya ini sama seperti yang di spek Indonesia ya, modelnya tuh bulat seperti ini dan nggak aneh-aneh gitu ya. Lapis kulitan juga cukup oke, pengaturannya lengkap, tilt teleskopik, dan di sebelah kiri sini ada tombol untuk pengaturan MID-nya. Ada buat volume, back, tutup telepon, terus ada voice command, di tengah ada klakson dan airbag pengemudi. Di sebelah kanan juga sudah ada cruise control yang sudah adaptif ya, jadi dia sudah dilengkapi oleh Toyota Safety Sense, dan di bagian bawahnya juga ada ganti track dan ganti mode. Nggak ada pedal shift. Di belakang setir ada tuas lampu yang sudah otomatis. Di sini switch fog lamp depan dan belakang juga terintegrasi, dan di sebelah kanannya juga ada tuas wiper yang sudah otomatis dan pengaturan wiper belakang. Untuk instrumen clusternya sayangnya lagi nggak ada kuncinya ya, tapi di sini bisa kelihatan ya, di tengah itu ada layar LCD besar seperti itu dengan power meter ala-ala mobil hybrid juga. Kelihatan ya, di situ ada charge, eco, dan power. Ya kurang lebih mirip seperti yang ada di spek Indonesia juga, cuma bedanya ya dia setir kiri. Lanjut ke sebelah kiri sini ada ventilasi AC pengemudi, bisa dibuka tutup. Di bagian dashboard sini tuh plastik keras, jadi ini adalah jahitan palsu. Di bagian bawah juga ada headlamp leveling, dan ada auto high beam juga. Ada tuas pembuka kap mesin di sini. Untuk pedalnya dia masih model gantung gini, dan ada parking brake yang masih model injek seperti yang spek Indonesia juga. Ada footrest untuk naruh kaki kiri, dan ada 1, 2, 3, 4 tombol kosong. Untuk di bagian door trim ini juga warnanya ivory, tapi dia soft touch, nggak kayak di dashboard. Handle-nya warna silver seperti ini dengan grab handle yang cukup oke, tapi dia plastik keras ya. Armrestnya dia empuk, dan untuk di switch power window-nya dia all auto up down. Ada window lock, central locking, pengaturan spion, dan ada pelipatan elektriknya juga. Untuk spionnya sendiri juga sudah ada blind spot monitoring system. Untuk di bagian atas ini ada grab handle, seat belt bisa diatur naik turun, dan sudah ada SRS curtain airbag juga. Di atas ada sun visor pengemudi yang ada cerminnya, dan ini kalau di slide nggak bisa. Dan untuk spion tengahnya dia auto dimming, sama seperti di Indonesia juga yang tipe termahalnya. Lampu bacanya ini juga masih bohlam ya, belum LED. Ini untuk nyalain semua lampu di kabin, dan ada switch untuk membuka sunroofnya yang ya di sunroof biasa, sama seperti di spek Indonesia juga yang varian hybrid dia. Dan bedanya dengan yang spek Indonesia, dia ada anti theft sensor yang di sini bisa dimatiin ya kalau misalnya kita mau ngetowing gitu mobilnya, sebagai contoh. Sun visor sebelah kiri juga sama, ada cermin dengan lampu, ada grab handle, seat belt, dan headrest ini juga bisa diatur naik turun. Untuk di bagian head unitnya ini juga kelihatan ya, kayak bukan dari Indonesia, tapi kelihatan juga kalau ini bukan bawaan Toyota, karena tombolnya tuh kayak
apa ya, agak kurang gitu. Ya mungkin aftermarketnya di Brazil tuh bentuknya kayak gini. Dan di bagian bawahnya ada ventilasi AC dengan tombol lampu hazard di tengahnya. Pengaturan AC juga sudah dual zone automatic climate control, jadi sama seperti di Indonesia juga. Ada tombol off, defogger depan belakang, eco heat and cool, fan speed, zona AC, ada sirkulasi udara, driver priority, dan ada mode AC. Di bagian tombol power ini juga warnanya biru dan speedonya nggak berhasil ya. Dan di bagian sini ada satu buah USB port. Untuk tuas transmisi juga konvensional seperti Toyota yang model hybrid ya, PRNDB. Dia menggunakan transmisi ECVT. Ada switch untuk mode berkendara ya, kalau di spek Indonesia sih standar ya, eco, normal, dan power. Ada traction control off dan ada EV mode juga kalau misalnya baterainya mencukupi. Dan di bagian sini ada center console yang ada ambient light, tapi di Brazil sana ada aksesoris yang menjual wireless charger, tapi di sini nggak ada. Ada cup holder 2 buah. Di bagian console box ini juga ada power outlet 1 buah. Untuk glove boxnya soft opening dan ada bahasa Portugisnya juga. Dan di bagian sini juga ada stiker stiker emisi ya kalau diperhatiin. Ya kurang lebih segitu aja untuk interior dari Toyota Corolla Cross XRX Hybrid spek Brazil ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakangnya dari Toyota Corolla Cross varian XRX Hybrid ini. Nah, untuk di belakang sini ya kurang lebih mirip seperti yang ada di Indonesia juga ya. Jadi ini adalah posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm, dan kalau gue duduk secara layak gitu ya, secara proper, di sini masih ada 3 jari. Sedangkan untuk headroom, kalau misalnya udah bersandar di head restraint, di sini masih ada 5 jari. Jadi masih lega karena dia nggak ada panoramic sunroof ya. Jadi masih sangat oke sekali untuk orang setinggi gue. Di bagian belakang sini juga ada ventilasi AC yang masih ngikut depan. Di bawahnya ada power outlet yang berjenis USB-C. Ada seatback pocket di belakang jok penumpang. Dan untuk di bagian door trim, sama seperti di depan, dia soft touch berwarna ivory dengan handle warna silver. Ada switch power window yang all auto, ada cup holder, dan ada speaker. Untuk armrestnya sendiri dia juga empuk ya. Untuk di bagian jok belakang, ini juga sama seperti yang ada di depan. Dia warnanya putih gading seperti ini dengan seat belt 3 titik untuk semua penumpang. Yang ini untuk penumpang tengahnya ya, nanti dia nge-latch-nya begini. Dan untuk di bagian tengah, kalau nggak ada orang, ini ada armrest dengan 2 buah cup holder. Headrest juga ada 3, dan di atas ini ada lampu baca yang masih bohlam. Dan ada ISOFIX points buat jok bayi juga. Oke, kita keluar aja yuk. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Toyota Corolla Cross XRX Hybrid spek Brazil. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan ugal.